Bapak yang saya sangat hormati. Kalau di DPR itu Pak JK, kalau mau nyolong diem. Wih. Kalau nggak nyolong baru boleh ngomong. Gitu Pak JK. Di DPR itu saya mendapatkan istilah itu. Irma, kalau kamu kritis, kamu jangan nyolong. Tapi kalau kamu mau nyolong, kamu diem-diem aja. Jangan Wow. ngomong-ngomong. Jadi aja follower. Luar Itu yang biasa. terjadi sekarang. Rusak parlemen kita ini. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, itu adalah informasi yang telah dilontarkan oleh Ibu Irma ya teman-teman. Itu terkait pengalaman ketika beliau atau selama di DPR ya teman-teman. Ada bahasa yang ia sampaikan adalah, Irma, kalau kamu mau nyolong lebih baik kamu diam ya. Luar biasa. Artinya begini teman-teman, bahwa apakah ketika orang yang vokal di DPR itu adalah orang yang baik, orang yang sebenarnya tulus atau polos mengerjakan kerjaan sesuai dengan SOP di DPR, yaitu 3 hal di dalam fungsi DPR itu. Pertama adalah legislasi, pengawasan atau monitoring, yang ketiga adalah anggaran. Hanya sekedar SOP 3 fungsi DPR itu saja. Tetapi justru di mana ketika mereka diam, itulah mereka sebenarnya yang nyolong. Luar biasa. Aduh, luar biasa sekali. Hal yang harus saya sampaikan begini teman-teman, bahwa apakah ketika misalkan ada sebuah program atau usulan program yang harusnya dilegislasikan tetapi kemudian dipending-pending saja, atau dibiarkan seakan air mengalir kemudian hilang begitu saja. Apakah itu yang dimaksud? Sebuah contoh misalkan ketika ada sebuah penggodogan undang-undang perampasan aset. Ini kan harus dilegislasikan. Tetapi ternyata sampai hari ini undang-undang tersebut tidak lagi digodok. Undang-undang tersebut tidak lagi di-follow up oleh DPR. Seakan bahwa hilang di telan bumi. Kita tahulah ketika DPR itu punya kepentingan atau niat yang baik, maka biasanya gercep. Misalkan kita tahu bahwa kemarin ada Kejaksaan Agung kemudian menangkap daripada 3 hakim, menersangkakan, kemudian bahkan ada terobosan baru, X dari Mahkamah Agung juga tertangkap, bahwa ibunda daripada Ronald Tanur juga ditangkap dan ditersangkakan. Ini kan justru informasi yang luar biasa. Nah, dengan benarnya DPR kemudian secara gercep nih, cepat nih, Kejagung dipanggil. Kan gercep itu. Ketika benar Ibu Irma ini mengatakan jangan-jangan didiamkan begitu saja programnya. Agendanya didiamkan begitu saja. Nanti lama-kelamaan kemudian netizen, masyarakat Indonesia lupa, akhirnya ditelan bumi, kira-kira begitu. Coba sudah berapa lama? Sudah lama penggodogan undang-undang perampasan aset, di mana undang-undang perampasan aset ini sangat membahayakan bagi mereka para koruptor. Kenapa? Ketika salah satunya saja, siapapun pejabatnya nih ya, ketahuan ada indikasi korupsi, ada unsur-unsur pidananya terkait tipikornya, maka dengan dasar undang-undang itu kemudian sang koruptor tersebut dimiskinkan. Segala aset yang telah didapat selama menjabat itu dikembalikan ke negara. Kan luar biasa. Dimiskinkan. Luar biasa kan. Bahwa ketika dimiskinkan ini kita anggap sebagai sebuah konsekuensi atas perbuatan setan lah ya, perbuatan negatif yang telah dilakukan oleh sang koruptor, maka justru bagi masyarakat kita ini menganggapnya itu bagus, itu baik, karena itu adalah ganjaran atau konsekuensi bagi para koruptor yang berani-berani memakan uang rakyat melalui negara tersebut. Coba
itu uang rakyat loh teman-teman. Ketika uang rakyat ini kemudian digerogoti oleh para pejabat yang seakan-akan dia adalah orang hebat dan sebagainya, ternyata mereka digaji oleh rakyat dan mengeruk habis uang rakyat itu melalui apa? Lembaga negara itu. Maka kemudian ketika undang-undang perampasan aset itu tidak disetujui atau tidak di-follow up, seakan didiamkan, ya maka jawabannya adalah wajar saja. Justru benar yang dikatakan Ibu Irma ini. Didiamkan saja, lama-lama mengalir dan hilang di telan bumi. Inilah kemudian teman-teman, bahwa sebenarnya dalam hal ini itu adalah bukan hanya legislatif, tetapi di sana ada ruang lingkup yudikatif, penegak hukum, di sana juga ada ruang lingkup daripada pemerintah atau eksekutif. Ya, setiap warga negara Indonesia itu di mata hukum sama, justru sebenarnya ini sangat baik bagi siapapun. Menegakkan hukum perampasan aset ini sangat baik untuk siapapun koruptornya. Bahkan sekecil apapun mereka di tingkat desa misalkan, kecil nominalnya. Apabila itu terjadi, maka dengan dasar undang-undang ini bisa dimiskinkan. Kan begitu. Justru mereka ini menurut saya kekhawatiran yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, dan tidak mau kemudian, karena pasti merasa lah ya, makan uang haram itu pastilah ya, makan proyek itu, uang proyek itu pastilah ya, sehingga kemudian di antara mereka itu sepakat mendiamkan saja program perampasan aset itu. Itulah teman-teman. Justru dari sini kita harus selalu suarakan bahwa yang terbaik untuk bangsa dan negara ini yang pertama, ya saya sepakat bahwa berantas koruptor-koruptor itu. Tapi justru kita support juga sebenarnya, ayolah paripurnakan itu undang-undang perampasan aset itu. Seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Jadi justru ini adalah adil. Kenapa kemudian tidak dilaksanakan, tidak ditindaklanjuti? Wajib itu harusnya. Ya, sekali lagi teman-teman, kita harus selalu memviralkan ketika program negara itu baik, kita harus support, kita harus katakan baik. Ketika kemudian program eksekutif, legislatif maupun yudikatif buruk, misalkan penanganan, pengayoman, perlindungan, kepolisian misalkan dari sisi yudikatif, maka kita harus kritik. Kita harus support mereka yang benar di dalam institusi tersebut. Misalkan kepolisian, ada yang buruk, ada yang baik pun banyak. Justru kita harus support yang baiknya. Dan kita juga selalu memviralkan bagi mereka yang buruk, siapapun, di instansi manapun, legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Justru itu bahwa ketika keadilan itu ingin ditegakkan, kebenaran ingin ditegakkan, undang-undang ya perampasan aset itu harus digodok habis dan diparipurnakan. Siapa sih ketua DPR-nya? Kok malas-malasan amat untuk memparipurnakan itu? Atau jangan-jangan ada ketakutan, ada apa di balik semua itu? Kenapa undang-undang ini diperlambat? Seakan didiamkan, tidak ditindaklanjuti. Ada apa di balik semua itu? Apakah ada sebuah histori jelek? Apakah di antara kalian itu tidak mau dimiskinkan gara-gara perilaku negatif yang telah kalian lakukan di dalam mengeruk dana-dana masyarakat melalui lembaga negara itu? Baik, kita akan selalu ramaikan, viralkan. No viral, no justice. Tidak ada keadilan tanpa dengan diviralkan terlebih dahulu. Itu adalah pepatah atau simbolis daripada negara Indonesia. Justru dengan adanya negara Indonesia yang demokratis ini, kita harus selalu memviralkan, meramaikan agar negara menjadi berkembang dan kemudian maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.